Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam Zenda Sevino dari Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324630054. Kali ini saya akan menjelaskan dan mereview singkat dan juga nantinya saya akan mencoba simulasi yaitu tentang materi dasar kontrol motor listrik, dual starter atau direct online starter, dan juga simulasi pada GetSimo, yang mana nanti pada materi kali ini di dalamnya akan ada konsep, komponen, dan juga cara kerja serta simulasi menggunakan aplikasi atau software GetSimo. Mulai langsung saja dari materi pertama, yaitu adalah konsep dasar kontrol motor listrik. Untuk definisi sendiri, kontrol motor listrik adalah sistem pengendalian yang digunakan untuk mengatur operasi motor listrik agar bekerja sesuai kebutuhan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghidupkan dan mematikan motor dengan aman, lalu melindungi motor dari kerusakan, entah itu arus lebih, hubungan pendek, atau beban yang berlebihan. Lalu yang terakhir adalah mengatur arah putaran dan juga kecepatan. Lalu yang terakhir untuk penerapannya di industri sendiri, yaitu bisa digunakan untuk seperti conveyor belt, pompa, kompresor, mesin produksi, dan juga kipas industri serta lain-lain. Lanjut untuk komponen utama. Yang pertama mulai dari sebelah kiri adalah tombol on off yang digunakan untuk membuka atau menutup rangkaian secara manual. Lalu lanjut yang ada di sebelah tengah itu adalah MCB, yang mana fungsinya atau kepanjangannya terlebih dahulu adalah miniatur circuit breaker, yang mana digunakan untuk memproteksi arus lebih dan hubungan singkat. Lalu ada yang sebelah kanan itu adalah komponen elektromekanis untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik secara otomatis. Kita lanjut lagi. Untuk yang paling kiri itu adalah sebuah relay, yang mana relay fungsinya untuk mengendalikan sinyal listrik atau untuk memicu cara kerja kontaktor atau rangkaian lain. Pada tengah, gambar yang di tengah ini adalah barang yang fungsinya untuk melindungi motor dari beban berlebih dengan cara memutuskan aliran listrik ketika arus melebihi batas. Dan yang terakhir, yang paling sebelah kanan ini adalah timer yang fungsinya untuk mengatur waktu kerja atau jeda dalam rangkaian kontrol. Lanjut. Kerja rangkaian latching. Nah, ini adalah bagian dari materi kita kali ini, yaitu prinsip terlebih dahulu. Latching adalah teknik mengunci kondisi rangkaian dengan menggunakan tombol start atau stop dan kontaktor. Ilustrasinya yaitu ketika tekan tombol start, kontaktor aktif, motor akan menyala. Lalu yang kedua, kontak bantu dari kontaktor menjaga rangkaian tetap aktif meskipun tombol start dilepas. Dan yang ketiga, tekan tombol stop, rangkaian terputus dan motor akan berhenti. Manfaatnya untuk memudahkan pengoperasian motor, menjaga keamanan operator. Rangkaian dual starter atau direct online. Pengertiannya sendiri, dual starter adalah metode paling sederhana untuk menyalakan motor dengan langsung menghubungkan motor ke sumber listrik penuh. Untuk alur rangkaiannya yaitu dari sumber listrik ke MCB melewati kontaktor, overload relay, lalu lanjut ke motor. Yang kedua, rangkaian kontrol, tombol start-stop plus kontaktor. Kapan digunakannya rangkaian dual starter ini? Yaitu ketika ada motor dengan daya kecil hingga menengah, aplikasi yang tidak memerlukan kontrol kecepatan, dan cocok untuk pompa, blower, kipas, dan conveyor ringan yang menggunakan motor-motor listrik. Lalu kita akan lanjut untuk simulasi pada software GetSimo. Yang pertama kita buka dulu untuk softwarenya. Ini adalah software GetSimo, yang mana di sini saya sudah menyiapkan
komponen-komponen yang akan digunakan nantinya, dan setelah ini saya akan jelaskan sedikit tentang komponen-komponen yang digunakan. Yaitu pertama mulai dari kiri atas, ini adalah MCB atau Miniature Circuit Breaker, komponen proteksi utama yang akan memutus aliran listrik jika terjadi arus lebih atau short circuit. Ini nanti terhubung langsung dengan sumber listrik 3 fasa ini. Lalu kita turun sedikit, ada kontaktor. Ini adalah alat yang fungsinya sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan atau memutus aliran listrik ke motor. Akan aktif jika kumparan kontaktor diberi arus dari rangkaian kontrol. Lanjut turun ke bawah, ini adalah overload relay, yang mana ini adalah alat yang akan memproteksi beban lebih pada motor. Jika arus melebihi setting, overload relay akan membuka rangkaian kontrol sehingga motor mati untuk mencegah kerusakan. Lalu lanjut di paling bawah sebelah kiri, ini adalah motor listrik 3 fasa, yang mana beban utama yang dikendalikan rangkaian dol starter. Disuplai langsung dari kontaktor melewati overload relay. Lanjut ke bagian kanan, ada MCB 2, yang mana MCB khusus untuk melindungi rangkaian kontrol, berbeda dari MCB utama yang ada di sisi daya. Ini fungsinya untuk menjamin kontrol tetap aman walau ada gangguan. Lanjut lagi kita turun ke bawah, yaitu adalah emergency stop atau EMS. Ini tombol tekan atau push button yang menggunakan logic normally close. Fungsinya adalah memutus seluruh rangkaian kontrol dalam kondisi darurat. Yang ketiga, yang ada di sebelah kanan, ini adalah overload relay dan kontak normally close. Kontak bantu dari overload relay. Jika OL trip, kontak NC ini akan memutus arus ke kumparan kontaktor. Lalu lanjut turun lagi ke bawah, ini adalah stop atau push button, tombol untuk mematikan motor, yang mana ini adalah menggunakan logic normally close, jadi motor bisa bekerja hanya jika tombol dalam keadaan normal atau tidak ada sentuhan. Turun lagi ke bawah, ini adalah tombol start untuk menyalakan motor, dan saat dia ditekan akan memberi arus pada kumparan atau K1 koil. Lalu lanjut turun ke bawah, ini adalah K1 atau kontak bantu, kontak self hold atau pengunci. Setelah tombol start dilepas, motor tetap menyala karena arus melewati kontak ini. Lanjut ke sebelah kanan, ini untuk yang tulisannya on, paling sebelah kiri, ini adalah menyala jika motor sedang berjalan. Ketiganya ini adalah lampu LED. Yang paling sebelah kiri ini adalah on, hijau warnanya, yang akan menyala jika motor berjalan. Lalu yang ada di tengah dengan tulisan drift, ini akan menyala jika overload relay bekerja. Dan juga off sebelah kanan dengan warna kuning atau putih, ini menyala saat motor dalam keadaan mati. Lalu sekarang kita akan mulai untuk menyambungkan wiring-wiring dari beberapa komponen yang sudah saya sediakan. Kita akan memulai untuk wiring dari komponen-komponen yang sudah saya sediakan, dimulai dari power supply yang ada di atas. Langsung saja kita mulai untuk wiringnya, yaitu dengan memilih kabel mana yang akan digunakan atau garis mana yang akan digunakan pada tab yang ada di atas, dan pastikan untuk warnanya berbeda-beda seperti ini. Pastikan untuk selalu tersambung dengan komponen yang akan digunakan.
ini. Lalu lanjut kita akan menghubungkan komponen-komponen yang ada di sebelah kiri, dimulai dari yang paling atas ada MCB, kita hubungkan sesuai dengan dan pastikan semuanya tersambung seperti ini. Lalu lanjut ke yang kedua menggunakan kabel warna biru. Lanjut lagi. Nah, setelah yang kiri selesai, kita lanjutkan untuk bagian yang kanan. Pastikan untuk semua wiring yang dibuat selalu tersambung dengan komponen-komponen yang seharusnya tersambung. Setelah rangkaian tersambung semua, pastikan untuk kembali mengecek, jangan sampai ada rangkaian yang belum
tersambung dengan komponen yang seharusnya tersambung. Nah, jika sudah rangkaian jadi seperti ini, maka rangkaian DAW starter kali ini sudah jadi dan bisa kita mulai untuk gitaran, yaitu dengan klik tombol play warna hijau, lalu kita coba. Ya, mungkin seperti itu untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.